Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kalian bagi kelas 10 di SMA Negeri 1 Nganjuk. Di sini kalian sudah memasuki SMA Negeri 1 Nganjuk setelah melewati beberapa proses panjang PPDB. Walaupun secara seremonial kalian belum diterima di SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi secara administrasi kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Nganjuk. Setelah di SMA Negeri 1 Nganjuk, berarti kan kalian datang ke sini adalah atas keinginan sendiri, atas istilahnya apa ya, keinginan untuk berprestasi di SMA Negeri 1 Nganjuk, tidak ada paksaan dari orang lain. Makanya di sini apapun yang kaitannya ada aturan di SMA Negeri 1 Nganjuk, berarti harus kita taati dengan baik, dengan ikhlas dan disiplin. Ya. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, perkenalkan saya adalah Ibu Viniswatin, SPD. Saya mengajar fisika dan saya adalah koordinator tatib di SMA Negeri 1 Nganjuk. Di sini nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua tentang tata tertib sekolah. Walaupun tidak detail keseluruhan, saya akan memberikan beberapa hal yang paling esensi yang harus kalian pahami. Untuk secara detail nanti, tata tertib akan diberikan dan bisa dibaca lewat file ya oleh kalian. Jadi nanti untuk yang saya sampaikan adalah garis-garis besar dari tata tertib sekolah ya. Yang pertama adalah tentang hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah itu meliputi adalah waktu kalian masuk sekolah sampai pulang sekolah. Masuk sekolah kita adalah jam 6.45 ya, atau jam 7 kurang 15 menit itu sudah sampai kelas masing-masing. Kemudian pulang itu menyesuaikan jadwal. Nanti ada hari yang jam 15, ada hari yang jamnya adalah 14.30. Ya, itu nanti tergantung dari nanti jadwal yang telah disampaikan oleh kurikulum. Kemudian kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik itu mentaati peraturan sekolah yang ada ya, termasuk tadi hal masuk sekolah dan sebagainya. Kemudian termasuk itu bahwa aturan performan dari siswa itu bagaimana, meliputi dari seragam, meliputi dari performan rambut, kemudian sampai bahkan sebenarnya sampai kuku juga ya. Kemudian kalau yang perempuan adalah masalah rias ya. Berarti kalau yang rambut itu anak laki-laki harus standarnya anak laki-laki yaitu 3 cm dari kulit kepala ya. Tidak boleh terlalu plontos ataupun panjang. Kemudian untuk yang perempuan, bagi yang tidak berjilbab berarti tidak boleh ada cat warna rambut. Harus rapi, berarti harus dikuncir 2 ataupun 1 bagi yang tidak berjilbab. Bagi yang berjilbab berarti harus menyesuaikan jilbabnya, menyesuaikan seragamnya, dan itu pun jilbab harus jilbab yang berlogo SMA Negeri 1 Nganjuk. Kemudian tidak boleh menggunakan perhiasan berlebih, nggak perlu pakai kalung, gelang dan sebagainya. Kemudian untuk rias wajah cukup mencerminkan siswa, yaitu bedak standar, tidak boleh pakai lipstik ataupun lip gloss. Kemudian hak-hak peserta didik itu adalah bahwa kalian berhak mendapatkan pengajaran di sekolah dengan baik, fasilitas di sekolah dengan baik. Yang masalah fasilitas itu adalah nanti bisa dijelaskan oleh sarana prasarana, yaitu meliputi kalian bisa berada di sekolah dengan nyaman. Kemudian yang lainnya untuk haknya adalah mendapatkan pembelajaran dengan baik dan perlindungan sebagai siswa SMA Negeri 1 Nganjuk selama 8 jam di sekolah ya. Selebihnya setelah keluar dari sekolah adalah tanggung jawab
di keluarga masing-masing. Walaupun selama kalian di luar, selama 3 tahun di sini, kalian tetap tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Nganjuk, berarti tetap menjaga nama baik SMA Negeri 1 Nganjuk. Kemudian untuk sanksi yang diberikan bagi siswa-siswa yang melanggar adalah 1. Peringatan secara lisan maksimal 2 kali, berarti harus saya peringatkan lisan 2 kali. Ya. Kemudian 2. Peringatan secara tertulis itu maksimal juga 2 kali, itu biasanya lewat panggilan orang tua yang melalui tim tatip ataupun BK. Ya. Ketiga, dimusyawarahkan dengan orang tua atau wali maksimal juga 2 kali. Kemudian kunjungan ke rumah atau kita ngecek ke rumah itu kebenaran dari informasi keadaan kalian itu bagaimana. Ya. Kemudian dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Jika sudah tidak bisa diselesaikan, berarti kalian harus saya kembalikan ke orang tua. Maksud dikembalikan orang tua berarti istilahnya, kalau istilah kasar sebenarnya dikeluarkan, tapi dikembalikan ke orang tua untuk dididik orang tuanya lagi. Mungkin kalian dididik orang tua akan lebih berhasil daripada dididik di sekolah ternyata kalian tidak berhasil. Ya. Itu diantaranya adalah sanksi-sanksi. Makanya nanti kalau misalkan ada panggilan orang tua, berarti kalian harus sudah berpikir, berarti kalian sudah harus tidak mengulangi lagi. Kalau sampai lebih dari 2, kan kalian akan dikembalikan ke orang tua. Baiklah, anak-anak, itu garis besar tentang tata tertib di SMA Negeri 1 Nganjuk yang saya sampaikan. Nanti kita biar lebih memahami, nanti saya akan ditunjukkan peragaan video bahwa performan baju seragam itu yang betul bagaimana, rambut dan sebagainya bagaimana, parkir yang betul bagaimana, yang bagi anak-anak berkendaraan itu kamu harus turun di mana, kemudian menaruhnya bagaimana. Nanti kita akan menyaksikan video tentang peragaan itu biar kalian lebih lebih cepat memahami. Dan untuk detailnya sekali lagi nanti filenya akan bisa kalian baca dan dicermati di rumah. Karena apa? Karena kemungkinan besar kita di semester awal ini tidak bisa ketemu secara fisik itu seperti normal yang lainnya, sambil menunggu keputusan dari pemerintah bahwa sepertinya kita 1 semester ini masih belajar dari rumah. Anak-anak mohon diperhatikan untuk aturan seragam, ya, untuk seragam di hari Senin dan Selasa kita sudah SMA, kalian sudah SMA berarti pakai putih dan abu-abu. Ya, dengan ketentuan bagi yang perempuan berjilbab, berarti ini jilbabnya harus berlogo SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemudian untuk sabuknya harus sabuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Kemudian berdasi, ya. Kemudian nama, ya. Kemudian ini ada badge-nya. Kemudian ini adalah badge SMA Negeri 1 Nganjuk. Kalau ini adalah badge untuk pengurus OSIS, karena yang saya buat model adalah pengurus OSIS, ya. Kalau ini badge-nya SMA Negeri 1 Nganjuk. Kemudian kaos kaki putih, ya, kaos kaki putih, sepatu hitam, diusahakan adalah sepatunya bentuknya cat seperti ini. Kalian bisa langsung digunakan untuk pembelajaran olahraga, ya. Kemudian bagi yang laki-laki adalah ini, ya. Ini juga badge-nya SMA Negeri 1, ini adalah OSIS. Kemudian ini adalah badge-nya sekolah. Ini bendera merah putih. Perempuan juga harus, walaupun tertutup jilbab harus ada benderanya. Ini nama bagi sebenarnya ini kurang standar, ya, tapi diperbolehkan. Yang benar adalah pakai nama badge yang terjahit, ya. Kemudian untuk sepatu laki-laki ini diperbolehkan, tapi sebenarnya yang paling bagus adalah bentuknya cat juga karena digunakan langsung untuk olahraga.
Kemudian untuk potongan rambut sekiranya adalah rapi seperti ini, ya. Kalau ini ada apa ya lebih gini, kadang kan pengaruh dari model rambut. Ada yang lurus, ada yang ikal, tapi standarnya adalah rapi seperti ini, tidak bercat dan sesuai warna aslinya. Ya, terima kasih. Mohon diperhatikan. Ya, ini saya tambahkan bagi di hari Senin ketika kita mengikuti upacara, berarti ini harus wajib pakai topi ya yang bertuliskan SMA Negeri 1 Nganjuk. Di pasaran memang banyak topi warna begini, tapi kita harus menggunakan topi yang SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini performan untuk yang perempuan, ini performan untuk yang laki-laki ya. Itu mohon diperhatikan, di hari Senin wajib menggunakan itu. Setelah tidak Senin kita nggak pakai, nggak apa-apa. Terima kasih. Baiklah anak-anak, ini berikutnya adalah kita mau menunjukkan bahwa seragam khas kita SMA Negeri 1 Nganjuk yang kita banggakan. Berarti ini dari apa Mas Galih, Mbak Dila? Hari Rabu. Ini adalah seragam khas masa abu-abu. Ini yang jilbabnya juga harus pakai jilbab semasa dengan berlogo, sabuknya tetap hitam. Kemudian badge-nya ya SMA Negeri 1 Nganjuk ada. Kemudian ini adalah sepatunya tetap hitam, kaos kaki putih. Begitu juga untuk yang laki-laki ya pakai dasi. Ya, pakai dasi, perempuan juga pakai dasi ya. Walaupun berjilbab tetap pakai dasi. Pakai badge SMA dan pakai nama ya. Kemudian untuk yang laki-laki sama, pakai nama, pakai badge. Kemudian yang misalkan badge ekstra ya silahkan badge ekstranya itu berada di sini ya, berada di seragam ini. Jika kalian yang mengikuti ekstrakurikuler misalkan ISC, berarti ada badge yang ditempel di seragam ini. Untuk sepatunya hitam juga seperti seragam yang abu-abu putih. Jadi istilahnya standarnya itu sama. Nanti untuk seragam batik yang di hari apa? Mas Jalih, Mbak? Kamis. Batik di hari Kamis, kemudian pramuka di hari Jumat, itu harus tetap menggunakan atribut lengkap. Lengkap artinya sesuai standarnya batik dan sesuai standarnya pramuka. Karena di hari Jumat itu kita semua siswa SMA Negeri 1 melaksanakan kegiatan pramuka wajib. Demikian performan dari seragam-seragam kita. Ya, tolong ini benar-benar dilaksanakan dengan baik karena kejadian tuh banyak yang kadang nggak pakai nama, kemudian nggak pakai badge-nya, lupa jahit, itu nggak boleh. Berarti kalian nggak bangga dengan apa yang menjadi seragam kita. Ya. Untuk performan ini saya kira cukup untuk seragamnya. Kemudian saya mau menambahkan bagi nanti kalian yang terlambat ketika masuk sekolah itu ada catatan bahwa kalian di sini nanti harus menulis di sini di depan satpam harus ini bahwa di sini adalah catatan bagi kalian yang terlambat masuk sekelas. Contohnya ini ya. Berarti ini ada beberapa catatan, misalkan ini adalah Muhammad Fajrul. Itu berarti catatannya di sini selama 1 semester ada. Kamu terlambat berapa dan sanksi-sanksinya nanti adalah seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, dan untuk detailnya bisa kalian baca di tata tertib SMA Negeri 1 Nganjuk. Tata tertib kita secara umum adalah sama di Dinas Pendidikan, tetapi bahwa kita punya hak sebagai sekolah menengah Negeri 1 berhak membuat otonomi tata tertib sendiri yang kita sepakati, yang kita buat adalah bersama sekolah dan dengan MPK. MPK yang merupakan perwakilan dari kalian. Berarti memang tata tertib itu sudah kita sepakati, baru kita florkan ke siswa. Dari saya itu saja, terima kasih. Sampai jumpa, mudah-mudahan bencana ini ya, wabah ini cepat selesai, berarti kita bisa interaksi secara maksimal lewat face to face. Video tadi adalah video di mana kalian ketika datang ke sekolah, itu adalah kalian harus turun di depan pintu gerbang, kemudian suara motor dimatikan, kemudian kita adalah parkir itu dengan motor tidak dinaiki dan suara dimatikan sampai kita ke parkiran.
itu parkir harus menghadap ke tembok biar berjajar dengan rapi. Jika nanti ada sekiranya sepeda motor yang tidak menghadap tembok dan parkirnya tidak rapi, berarti siap diambil helmnya dan digembosi bannya. Ya, demikian. Kemudian ini juga adalah video ketika kalian pulang sekolah. Berarti ambil sepeda motor dengan rapi. Bagi yang naik sepeda ontel nanti ada tempat parkirnya sendiri. Dari parkiran dituntun nggak boleh dinaiki, suara motor tidak boleh dinyalakan sampai nanti lepas pintu gerbang, baru kalian boleh menaiki sepeda motor. Bagi anak-anak yang tidak membawa sepeda motor sendiri atau tidak mengendarai kendaraan, misalkan dijemput, tempat tunggunya itu adalah di dalam halaman sekolah, tidak boleh di trotoar jejer-jejer, tetapi kalian harus duduk di area dalam sekolah, karena itu aturan dalam artian kalian kan belum sampai di rumah. Dan di dekatnya pos satpam itu sudah disediakan tempat untuk tunggu jemputan. Dari saya itu saja, terima kasih, mohon diperhatikan, diterapkan, dan semoga kalian menjadi siswa yang SMA Negeri 1 yang tertib, yang disiplin, dan yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.